Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Hari ini aku sudah menarik sebuah energi, dan kemungkinan seseorang yang ketarik energinya adalah seseorang yang berdealing sama kamu. Oke, langsung aja kita baca kartunya sekarang ya. Untuk kartu yang pertama, melambangkan tentang seseorang yang menjauhkan diri dari keramaian. Sama dengan energi si dia yang berusaha menjauhkan diri atau menutup diri. Karena ada hal-hal yang menyebabkan dia menutup diri atau membatasi diri dari keramaian. Hal-hal yang menyebabkan dia menyendiri atau menutup diri adalah kericuan yang terjadi dalam hidupnya. Kericuan yang terjadi dalam hidupnya menyangkut orang-orang sekitarnya dan orang-orang terdekatnya juga. Kartu yang muncul ini adalah kartu The Moon. Kartu The Moon melambangkan tentang nuansa gelap dalam kehidupan. Ini bisa diartikan bahwa kericuan yang terjadi dalam hidupnya menyebabkan kehidupannya gelap. Dia tidak bebas dan selalu dikejar-kejar sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia. Dan sebenarnya dia tahu serta menyadari bahwa itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Sebelumnya, seseorang yang ketarik energinya ini seperti seseorang yang serakah. Seseorang yang serakah dalam arti dia selalu tidak cukup dengan apa yang dia miliki, tidak puas dengan apa yang telah dia dapatkan. Jika dihubungkan dengan segi hubungan, dia tidak cukup dengan satu pasangan saja. Dan pasangan-pasangan yang telah dia dapatkan, dia manfaatkan. Dia hanya memanfaatkan dan hanya mengambil keuntungan saja. Dan jika keuntungan itu tidak dia dapatkan, dia langsung pergi meninggalkannya. Dan dia tidak mempunyai perasaan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi dia. Dan saat ini bagaimana sih keadaan dia, kondisi dia, dan apa yang dia rasakan? Wah, parah nih. Kartu yang muncul ini berhubungan dengan masa lalu, dan ini bisa mengartikan bahwa seseorang yang sebelumnya serakah ingin meninggalkan masa lalunya. Tetapi keadaan dia saat ini masih ruwet. Banyak orang-orang sekitarnya yang menuntut dia saat ini, dan banyak orang-orang sekitarnya yang mengadili dia. Maka dari itu, seperti apa yang aku bilang di awal tadi, dia menutup diri, dia membatasi diri, dia mengasingkan diri dari keramaian. Dan dia seperti pingin menyelesaikan satu persatu orang-orang yang terhubung dengan dia. Karena dia tahu dia terjebak dengan ulahnya sendiri. Dan pada saat ini dia belum memikirkan tentang hubungan, meskipun dalam hatinya ada rasa. Hanya saja pada saat ini rasa yang dia rasakan dia tepis. Yang ada dalam pikirannya saat ini, dia fokus dengan keruwetan hidupnya dulu. Dia adalah seseorang yang manipulatif. Dia pandai menutupi keterpurukan dalam hidupnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Padahal dalam kehidupannya parah. Piye toki kok geding aku. Oke, kita lanjut. Yang paling menyakitkan dalam hidupnya adalah tentang keuangan dia. Kemungkinan dia mengalami bangkrut ya, atau harta bendanya tertipu. Atau bisa juga dia terjebak sebuah bisnis dan uangnya terkuras habis, sehingga mempunyai hutang yang banyak. Memang seperti apa yang aku bilang tadi, pada saat ini dia dikejar-kejar sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia. Kemungkinan penagih hutang yang mengejar-ngejar dia.
Hatinya perih bagaikan teriris-iris pedang. Namun dia tidak berdaya karena ngalor ngidul ngetan ngulon. Dia dikejar-kejar sesuatu yang tidak menyenangkan. Wah, apa itu ngalor ngidul ngetan ngulon? Yang jelas dia kehidupannya sangat memprihatinkan saat ini. Dia seperti mempunyai rasa malu yang sangat luar biasa sama kamu, dan ketakutannya sama kamu juga muncul. Maka dari itu dia seperti membatasi diri sama kamu, tidak mau berkomunikasi dengan kamu. Dia juga pernah mengalami sakit dan tidak ada yang mau peduli dengan dia. Yang ada orang-orang sekitarnya, orang-orang yang pernah dia prioritaskan, semua memojokkan dia, semua menyalahkan dia. Bahkan sampai dia pun tidak bisa membela dirinya sendiri. Sehingga dia memutuskan untuk diam, menutup mata, menutup telinga. Ingin dia segera pergi dan menjauh dari orang-orang sekitarnya. Namun dia terhalang oleh tanggung jawab yang sangat besar. Dia harus bisa menyelesaikan satu persatu tanggung jawab yang sangat besar tersebut. Maka dari itu yang dia pikirkan saat ini, bagaimana caranya untuk menyelesaikan tanggung jawab itu satu persatu. Muncul kartu 2 pedang. Ya, kartu 2 pedang ini digambarkan seseorang yang bernegosiasi. Ini bisa diartikan bahwa pikirannya saat ini ruwet, kacau. Hati dan perasaannya berkecamuk, berbagai pertanyaan penuh dalam pikirannya. Dan dia memang bernegosiasi sendiri, pingin kabur, salah, bertahan pun salah. Akhirnya dia berdiri tegap, setak seperti patung hidup. Wah, piye toki kok geding aku. Kemunculan kartu As of Pentacle adalah tentang materi. Iya, memang benar. Dia pada saat ini sangat kesulitan tentang materi. Kemungkinan kebutuhan dia sendiri pun tidak tercukupi. Belum lagi banyak tanggung jawab yang harus dia penuhi. Oke, kita lanjut dengan kartu yang terakhir. Wah, parah nih. Iya, kartu ini bisa mengartikan bahwa dia pada saat ini seperti melupakan kesehatannya sendiri, melupakan istirahatnya sendiri. Karena disebabkan oleh banyaknya beban pikiran dia sendiri. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk subscriber tercintaku, like dan juga komentar, untuk yang selalu memberikan komentar positif. Semoga hal-hal positif terjadi dalam kehidupan kita. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.